pelayanan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk satu kesempatan di mana kami boleh datang beribadah pada pagi hari ini di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah menyentuh kami dengan anugerah Tuhan. Dan dengan anugerah Tuhan, Tuhan telah memimpin kami. Tuhan telah memberikan puji-pujian di dalam bibir kami. Dan saat ini kami berdoa dan memohonkan kepadamu. Seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberi kami makan. Biarlah kami anak-anak-Mu yang membutuhkan makanan rohani. Boleh diisi, boleh dipenuhi, boleh dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus sendiri bekerja dan mempersiapkan hati kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang diberitakan boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan biarlah Tuhan sendiri yang terus bekerja dan menuntun kami di dalam jalan Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini kita akan membahas satu tema, yakni Pentakosta, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saat ini terkait dengan tema ini, mengapa tema ini? Karena ini adalah hari Pentakosta, ya. Jadi kita berbicara tentang Roh Kudus. Dan terkait dengan tema ini, saya mengajak kita membaca satu bagian dari kitab suci yang terambil dari Galatia 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-26. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang,
dan saling mendengki. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, berbicara tentang hari Pentakosta. Ini merupakan satu hari yang sangat spesifik untuk gereja. Dan boleh dikatakan bahwa hari Pentakosta adalah hari di mana gereja itu dilahirkan, begitu ya. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika berbicara tentang Roh Kudus yang dicurahkan bagi gerejanya, bagi kita orang percaya, maka ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena pekerjaan Roh Kudus merupakan suatu pekerjaan yang sangat sentral di dalam kehidupan kita, orang percaya, dalam kehidupan kita sebagai gerejanya. Tanpa Roh Kudus kita tidak memiliki firman Tuhan, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengalami yang namanya pertumbuhan rohani, tanpa Roh Kudus bahkan kita tidak mengalami yang namanya itu kelahiran kembali. Ketika Tuhan itu mencelikkan mata kita yang buta, ketika Tuhan itu membangkitkan kondisi rohani kita yang mati itu menjadi kondisi rohani yang hidup. Tetapi terkadang ketika menghayati Pentakosta, terkadang kita tidak terlalu memperhatikannya kadang-kadang. Ada gereja-gereja seperti gereja-gereja karismatik dan gereja-gereja Pentakosta begitu ya, yang lebih memberikan perhatian, yang lebih memberikan satu kesadaran bahwa Roh Kudus sebagai pribadi Allah Tritunggal yang ketiga merupakan sesuatu yang perannya itu besar sekali di dalam gereja. Sehingga perayaan seperti Pentakosta menjadi cukup sentral di dalam tradisi dan ibadah mereka. Tetapi ada gereja-gereja yang mungkin seperti gereja kita begitu ya, menganggap bahwa hari Pentakosta bukanlah merupakan sesuatu yang penting-penting amat untuk dirayakan begitu ya. Ketika kita berbicara Natal, kita mempersiapkan Natal itu sedemikian kompleksnya, dekorasinya sedemikian kompleksnya begitu. Bahkan sampai beberapa waktu yang lalu baru saja kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, masih ada dekorasi di sana di sini. Begitu ngomong tentang Pentakosta polos semua dan semuanya itu berjalan seperti tidak ada sesuatu yang spesial begitu ya. Dan terkadang kita tidak menghayati bahwa ini merupakan sesuatu yang sangat sentral dan sangat penting. Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kita dan berperan di tengah-tengah kita. Nah, di samping itu Bapak Ibu saudara sekalian, saya juga menyadari bahwa ketika melayani Tuhan, saya memiliki berbagai tantangan. Salah satunya itu adalah kadang-kadang saya tidak merasakan saya itu mengalami kemenangan kuasa Roh Kudus gitu ya. Kadang-kadang ketika saya mau berkhotbah, saya itu rasanya loyo sekali gitu, lemes sekali gitu Bapak Ibu saudara sekalian. Bukan dipenuhi dengan sukacita waktu mau persiapan khotbah, tapi dipenuhi dengan rasa stres gitu ya. Dan kadang-kadang ada waktunya beberapa bukan waktu di Elion saya semangat gitu. Ada waktunya itu saya merasa kelelahan gitu ya. Saya merasa kelelahan ketika harus mempersiapkan khotbah demi khotbah yang banyak sekali begitu. Dan tidak merasakan bahwa kehidupan saya merupakan satu kehidupan yang dipenuhi dengan buah roh gitu. Dan kita bisa melihat bahwa ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan seperti saya yang juga merasa loyo gitu ya, merasa lemas begitu. Tidak memiliki gairah dan kita tidak yakin gitu Roh Kudus itu beserta dengannya karena semuanya itu lemes begitunya, semuanya itu burn out dan lelah. Dan tidak sedikit di antara kita yang melayani dan karena kita sibuk melayani, kita juga merasa burn out. Seperti korek api itu padam satu persatu, hingga pada akhirnya kita itu padam sama sekali. Di tengah-tengah situasi seperti ini, maka kita bertanya-tanya, apa sih artinya mengalami kuasa kemenangan dari Roh Kudus itu sendiri? Di mana Roh Kudus itu? Kok saya tidak melihat adanya kuasa Roh Kudus yang hadir, real di tengah-tengah jemaat kita, yang real di tengah-tengah gereja kita, yang real di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, selain itu kita memiliki pergumulan yang lain ketika kita hidup berjemaat ataupun dalam kehidupan pribadi kita. Terkadang kita itu terbelenggu dengan yang namanya legalisme dan perfeksionisme. Legalisme itu apa? Legalisme itu kita membuat berbagai-bagai peraturan dan kemudian kita itu secara kaku mengikuti peraturan-peraturan itu seakan-akan peraturan-peraturan itu adalah peraturan-peraturan dari Tuhan dan bahkan kita menganggapnya ini lebih penting daripada peraturan-peraturan Tuhan. Dengan istilah lain, prinsip-prinsip firman Tuhan kita bisa abaikan, tetapi peraturan-peraturan hasil keputusan rapat kita misalnya begitu ya, itu merupakan sesuatu yang lebih mutlak daripada kebenaran firman Tuhan. Legalisme. Jadi kita hidup di dalam satu peraturan-peraturan, hukum-hukum yang kita buat dan kita menerapkan semuanya itu secara kaku. Nah,
Ketika legalisme itu ketemu dengan yang namanya perfeksionisme, wah mateng dah begitu ya. Orang-orang perfeksionis begitu seperti saya itu tidak kenal batas waktu, yang penting itu adalah mengerjakan segala sesuatu dengan perfect. Dan kalau saya tidak mengerjakan sesuatu itu dengan perfect sesuai dengan standar saya merasa gagal. Walaupun orang lain itu merasa, oh Anda sudah melakukan sesuatu yang sangat baik. Tapi buat saya tetap gagal. Dan salah satu waktu saya mempersiapkan khotbah, saya mengikuti prosedur penafsiran Alkitab dan saya ikuti itu karena itu kalau saya persiapan khotbah itu lama begitu karena prosedur itu saya ikuti dengan meticulous gitu ya dengan sangat detail begitu dengan perfeksionis tipe saya. Nah, gambarannya itu seperti ini. Ketika legalisme dan perfeksionisme itu ketemu, misalnya bayangkan saja gitu ya, kita itu motong satu halaman dengan rumput yang ditanam di sana. Dan kita motongnya itu buat peraturan, motongnya itu dengan gunting. Motong dengan gunting. Dan peraturan itu kita terapkan sehingga kita potongin satu persatu rumput itu dengan gunting dan posisinya harus sama, harus simetris, nggak boleh ada yang kepanjangan dikit, nggak boleh ada yang kependekan dikit. Dan tidak boleh ada yang kelewat. Dan kita itu melakukan semuanya itu sebegitunya. Ketika ada satu rumput nongol begitu, kamu salah, kamu belum melakukan sesuai dengan ketentuan. Dok, gitu, perlu dievaluasi. Segera dievaluasi, karena satu rumput ini mengganggu kalau itu tidak dipotong. Terkadang kita itu terbelenggu dengan legalisme dan perfeksionisme seperti ini. Dan ketika kita terbelenggu dengan ini, kita nanti ribut sendiri, bertengkar sendiri. Dan di mana? Siapa yang memimpin kita? Terkadang yang memimpin kita itu bukan Roh Kudus, tetapi yang memimpin kita adalah belenggu legalisme dan perfeksionisme itu sendiri. Tantangan yang lain Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang kuasa Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah gereja, ketika kita melihat pelayanan, ternyata pelayanan itu isinya bukan kasih, sukacita, damai sejahtera, tapi isinya itu konflik kadang-kadang. Yang hadir, yang muncul dari pelayanan itu bukan kuasa transformasi yang menyembuhkan dari Roh Kudus, bukan kuasa Roh Kudus yang menyatukan hati kita, tetapi yang terjadi itu adalah pekerjaan-pekerjaan daging yang membuat kita itu ribut satu dengan yang lain. Dan beberapa titik konflik itu adalah masalah ego. Bapak Ibu sekalian, saya orang yang egonya itu besar, gitu ya. Walaupun kelihatannya rendah hati, tetapi sebetulnya egonya itu besar. Karena saya bisa melakukan segala sesuatu untuk apa? Untuk ego saya. Saya nggak peduli dilihat orang atau tidak dilihat orang, tetapi saya mengerjakannya dengan satu keyakinan bahwa ini yang harus saya kerjakan. Dan menimbulkan satu kepuasan sendiri buat diri saya. Ego itu besar. Dan kadang-kadang kita itu mengalami konflik ego satu dengan yang lain. Ketika kita tidak disetujui orang lain, ketika kita berbenturan dengan orang lain, maka kita bertanding ego. Siapa yang dipertahankan? Ego siapa? Dan juga kita seringkali konflik di dalam pelayanan karena kita itu membuat berbagai-bagai peraturan. Tentunya peraturan itu baik. Peraturan itu memang dibuat supaya kita bisa menata segala sesuatunya dengan teratur dan baik. Namanya juga peraturan. Tetapi terkadang peraturan-peraturan itu tidak konsisten satu dengan yang lain. Peraturan-peraturan itu semakin lama, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Dan kita itu bertengkar. Karena apa? Karena peraturan yang kita buat. Kita juga bisa bertengkar karena selera. Ada orang-orang yang seleranya itu lebih bisa memuji Tuhan dengan lagu-lagu him. Ada yang berkata lagu him kayak lagunya orang mau mati. Dan ada orang-orang yang merasa lebih bisa bersuka cita memuji Tuhan ketika diberikan lagu kontemporer yang semangat. Tetapi yang lain merasa kamu cingkrak, tetapi aku tidak bisa menyanyi sedikit pun. Dan kita mulai mempertentangkan selera-selera yang ada itu dan terjadilah berbagai konflik di dalam pelayanan. Di mana pekerjaan Roh Kudus yang menyatukan hati? Di mana kuasa Roh Kudus yang kelihatan itu kuasa daging, kuasa ego, kuasa pertempuran satu dengan yang lainnya. Tantangannya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana sih kita itu mengalami hidup oleh Roh Kudus? Hidup dipimpin oleh Roh. Apakah dipimpin oleh Roh itu merupakan sesuatu yang abstrak? Apakah dipimpin oleh Roh itu seakan-akan seperti beberapa orang itu menghayati dipimpin Roh, seperti kita itu kemudian karunia berbahasa roh, dan kemudian mulai berbahasa roh begitu ya.
mulai pagi sampai malam 24 jam. Sudah setelah berbahasa roh, dia tidak lagi berbahasa Indonesia, tidak lagi berbahasa Mandarin, tidak berbahasa Inggris, seakan-akan bahasa-bahasa semua itu tidak penting. Karena yang lebih penting itu adalah bahasa roh. Apakah dipenuhi Roh Kudus itu merupakan sesuatu yang seperti itu? Ketika berbicara tentang dipenuhi Roh Kudus, itu praktisnya, itu seperti apa sih? Gitu. Apakah dipenuhi Roh Kudus itu seperti melayang di surga dan tidak lagi mendarat di bumi? Nah, dengan berbagai pergumulan seperti ini, maka kita akan kembali kepada Galatia 5 yang kita bahas, perikop yang kita bahas. Dan alur pembahasan pada hari ini kita akan melihat bahwa di tengah-tengah jemaat Galatia itu ada ketegangan di sana. Dan kita akan melihat apa itu ketegangannya. Dan di tengah-tengah ketegangan ini ada satu proses yang menuju kepada kemenangan. Dan kita akan melihat bagaimana proses menuju kemenangannya itu. Apa yang diperlukan sehingga ada terjadi kemenangan itu. Dan pada bagian yang ketiga kita akan melihat bahwa dampak dari kemenangan itu adalah terjadinya satu transformasi orientasi hati kita. Mari kita melihat bagian ini satu persatu secara lebih mendetail. Mari kita lihat sekilas tentang konteks dari jemaat di Galatia. Jemaat di Galatia itu adalah salah satu kota yang ada di dalam wilayah Kekaisaran Romawi. Dan Kekaisaran Romawi adalah satu wilayah di mana keragaman budaya itu terjadi. Mengapa keragaman budaya itu bisa terjadi? Karena Romawi itu menaklukkan kerajaan-kerajaan demi kerajaan, sehingga kekaisarannya itu makin besar. Dan kerajaan demi kerajaan yang ditaklukkan oleh Kekaisaran Romawi itu berasal dari berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai budaya, berbagai-bagai warna kulit, berbagai-bagai tradisi, berbagai-bagai bahasa. Dan kita bisa lihat bahwa semua bahasa, semua budaya itu dicampur menjadi satu di dalam kebudayaan Romawi. Dan di tengah-tengah situasi seperti ini, maka terjadi yang namanya relativitas moral. Ya. Jadi bagi kamu free sex oke, bagi aku free sex tidak oke. Bagi kamu budayanya adalah seperti ini, bagi aku budayanya seperti ini. Bagi kamu penting seperti itu, bagi aku tidak penting seperti itu. Bagi orang Yahudi sunat itu penting, bagi yang lain sunat itu masa bodoh dengan yang namanya sunat itu begitu ya. Dan isi jemaat di Galatia, karena kota Galatia itu seperti itu, isinya juga campuran. Ada orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Yang non-Yahudi ini kan campuran dari berbagai suku, bahasa, bangsa, tradisi, budaya, dan sebagainya itu. Dan kita bisa melihat di tengah-tengah jemaat yang seperti ini, ada satu tension. Karena jemaat ini tidak homogen, jemaat ini plural. Ya, jemaat ini memiliki ketegangan-ketegangan budaya. Di tengah-tengah ketegangan seperti ini, terjadi pertengkaran lah di tengah-tengah jemaat itu. Dan karena itu, Paulus memberikan satu peringatan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah ketegangan ini, ternyata ada yang cari gara-gara. Siapa yang cari gara-gara? Kelompok Judaizer. Siapa itu kelompok Judaizer? Kelompok Judaizer adalah kelompok orang-orang Yahudi yang bertobat, ya. Orang-orang Yahudi yang bertobat. Dan orang-orang Yahudi yang bertobat ini adalah orang-orang Yahudi yang dia dibesarkan di dalam satu tradisi tentang tradisi Yahudi, ya, menghidupi hukum Taurat. Dan bagi mereka Injil Yesus Kristus itu kan kepanjangan gitu, to be continue-nya dari janji Allah kepada Abraham, janji Allah kepada orang Israel yang Taurat itu menjadi bagian dari perjanjiannya itu sendiri. Sehingga bagi orang-orang Yahudi ini, maka ketika orang-orang kafir bukan Yahudi itu menjadi Kristen, maka mereka harus mengikuti tradisi budaya dari orang Yahudi. Ya, mengapa? Karena yang namanya Kristen itu ke-Yahudi-Yahudian. Jadi orang bukan Kristen yang menjadi Kristen harus juga ke Yahudi-Yahudian. Dan mereka mensyaratkan bahwa jemaat Galatia yang dulunya bukan orang Yahudi masuk ke jemaat Galatia harus diapain? Harus disunat terlebih dahulu. Karena itu merupakan satu bagian dari perjanjian Allah kepada Abraham itu sendiri. Ya, karena itu kemudian ada satu kontroversi sunat dan kita bisa lihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-11 di mana Paulus itu berkata bahwa aku itu dianiaya termasuk juga ketika
Ketika aku itu harus memberitakan Injil Yesus Kristus, dan kontroversi itu adalah kontroversi tentang sunat. Lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat ketegangannya. Bagi Paulus, melihat ketegangan-ketegangan ini ada satu realitas yang jemaat Galatia itu harus sadari. Dan realitas ini adalah realitas peperangan rohani. Ini bukan cuma masalah perbedaan selera. Ini bukan cuma masalah perbedaan budaya. Tetapi di balik semuanya ini ada satu realitas peperangan rohani. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-17 itu Paulus berkata seperti ini. Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya ini bertentangan sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi Paulus ingin mengatakan bahwa di balik segala ketegangan-ketegangan itu ada satu ketegangan yang kamu perlu sadari. Ketegangan apa itu? Ketegangan antara tarikan keinginan daging dan tegangan antara tarikan keinginan roh. Dan kedua-duanya ini saling tarik-menarik. Sehingga setiap kali kamu itu tidak dapat melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi kita perlu sadar, kita perlu memiliki satu kepekaan rohani. Kita perlu memiliki satu kesadaran bahwa ada peperangan rohani di baliknya. Dan ketegangan peperangan rohani itu diklasifikasikan menjadi dua. Di bawah daging dan di bawah roh. Di bawah daging adalah termasuk di dalamnya adalah taat Taurat. Loh, taat Taurat kok bisa dibilang di bawah daging? Bukankah taat Taurat itu sebetulnya kita masukkan ke dalam roh? Tidak. Tetapi ketika kita mentaati Taurat di dalam satu pemahaman yang legalis seperti itu, Paulus itu ingin mengatakan, walaupun sekalipun Taurat itu merupakan sesuatu yang baik, ya, Taurat itu intinya merupakan sesuatu yang berkesinambungan dengan inti iman Kristen. Tetapi ketika Taurat itu dihayati sebagai suatu peraturan-peraturan legalis, maka itu adalah masalah ego. Ego manusia yang mengatakan bahwa aku itu bisa menghidupi semua peraturan-peraturan hukum Taurat itu. Dan aku menjadi manusia yang superior dibanding dengan orang-orang bukan Yahudi yang tidak taat kepada Taurat itu. Itu adalah masalah ego. Ego bahwa aku itu bisa secara perfeksionis, secara legalis, itu menghidupi hukum Taurat. Itu adalah sesuatu spirit di bawah spirit daging, kuasa dari daging. Tetapi yang di bawah kuasa roh itu adalah iman kepada Injil Yesus Kristus itu. Yang di bawah daging itu adalah keinginan daging. Yang di bawah roh adalah keinginan roh. Dan yang di bawah daging itu menghasilkan perbuatan-perbuatan daging. Yang di bawah roh itu menghasilkan buah roh. Bapak Ibu Saudara, setelah kita melihat ketegangan-ketegangan ini, maka kita melihat bagaimana sih bisa terjadi yang namanya kemenangan itu. Dan Paulus itu memberikan nasihat-nasihatnya, memberikan kesadaran-kesadarannya di dalam surat Galatia ini. Bahwa kita bisa masuk ke dalam satu proses kemenangan di tengah ketegangan-ketegangan ini adalah ketika kita itu hidup oleh roh. Paulus itu memberikan satu kesadaran bahwa kita itu hidup oleh roh. Kita bisa menjadi orang percaya itu karena pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena mau-maunya kita sendiri. Kita itu orang yang terhilang. Tetapi Tuhan melalui Yesus, Allah itu melalui korban Yesus Kristus mencurahkan darahnya untuk penebusan dosa-dosa kita. Dan yang menanamkan benih Injil itu di dalam diri kita adalah Roh Kudus. Yang memperbaharui diri kita sehingga mata kita tercelik dan percaya kepada berita Injil itu adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sudah bekerja di dalam diri kita. Iman itu bukan karena aku mau percaya, tetapi iman itu karena Tuhan itu sendiri menanamkan benih iman oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Kita yang mati rohani, kita yang buta rohani, itu sekarang dihidupkan, kita dicelikkan oleh Roh Kudus itu. Kita hidup itu oleh Roh. Dan biarlah kita yang hidup oleh Roh, itu tidak hanya berhenti di situ. Tetapi kita juga dipimpin oleh roh. Dan kita yang dipimpin oleh roh, sebagai konsekuensinya, akan kelihatan bahwa kita akan menghasilkan buah roh. Lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat proses kemenangan ini di dalam Galatia 5 ayat 25 yang berbunyi demikian. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kita perlu tahu, kita hidup oleh roh. Dan karena itu, marilah kita mengizinkan diri kita, memberikan diri kita,
meminta supaya Roh Kudus itu menguasai diri kita. Biarlah diri kita boleh dikuasai oleh Roh Kudus, digerakkan oleh Roh Kudus. Seperti layang-layang yang digerakkan, ditarik ya. Layang-layang itu tidak terbang sendiri seperti burung. Layang-layang itu ditarik, diterbangkan oleh ada yang menarik dan menerbangkannya. Dan biarlah yang menarik dan yang menerbangkannya, yang mengarahkannya, yang menariknya turun, yang menariknya naik, yang menariknya ke kanan, yang menariknya ke kiri adalah Roh Kudus itu sendiri. Biarlah hidup kita itu dipimpin oleh Roh. Nah, tapi hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh, bagi Paulus bukan masalah hidup ngeroh, ya, yang kemudian kita itu melayang ke langit dan kita itu tidak mendarat ke bumi. Karena aplikasi praktis dari hidup oleh Roh itu apa? Paulus itu berikan di dalam Galatia 5 ayat 26. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Hidup oleh Roh adalah hidup yang menaklukkan ego kita. Jadi kita bisa lihat orang-orang yang hidup oleh Roh adalah orang-orang yang sudah menaklukkan egonya itu di bawah salib Kristus. Menaklukkan egonya di bawah kuasa dari Roh Kudus. Jadi bukan ego yang penting, tetapi Roh Tuhan itu yang bekerja melalui kita. Lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika berbicara tentang proses yang menuju kemenangan, Paulus itu berbicara tentang buah roh. Dan ketika berbicara tentang buah roh, Paulus sekali lagi menekankan keutamaan kasih. Jikalau kita membaca 1 Korintus 13, Paulus itu memberikan berbagai dimensi, berbagai aspek, berbagai turunan gitu ya, berbagai anak-anak dari kasih. Kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, kasih itu panjang sabar dan sebagainya. Dan di sini, di tengah-tengah jemaat Galatia, Paulus itu juga berbicara tentang keutamaan kasih. Dan Paulus berkata, tetapi buah roh ialah kasih. Buah roh itu adalah kasih. Dan turunan dari kasih itu, anak-anak dari kasih itu apa? Sukacita. Di dalam kasih itu ada sukacita. Di dalam kasih itu ada damai sejahtera. Di dalam kasih itu ada kesabaran. Di dalam kasih itu ada kemurahan. Di dalam kasih itu ada kebaikan. Di dalam kasih itu ada kesetiaan. Di dalam kasih itu ada kelemah lembutan. Di dalam kasih itu ada penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang Paulus ingin katakan. Tetapi buah roh adalah kasih. Jadi bukanlah sesuatu yang sulit untuk bisa mendeteksi apakah seseorang itu hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Seseorang yang bertumbuh di dalam kasih adalah seseorang yang hidup oleh roh. Seseorang yang dipimpin oleh roh. Tetapi seseorang yang hidup dikuasai oleh egonya, maka seseorang itu adalah seseorang yang belum masuk ke dalam satu proses untuk terus berjalan bertumbuh di dalam pimpinan dari Roh Kudus itu sendiri. Karena pimpinan Roh Kudus adalah menghasilkan buah, dan buah itu adalah kasih. Dan kita bisa melihat bahwa buah roh ini sifatnya adalah relasional. Jadi ketika gereja itu relasinya berantakan, ketika gereja itu banyak konflik, ketika gereja itu banyak perbuatan-perbuatan daging yang dibungkus dengan bahasa-bahasa rohani, banyak peraturan-peraturan hukum-hukum legalis yang diterapkan dan itu menjadi satu perpecahan satu dengan yang lain. Maka kita bisa melihat bahwa bukan Roh Kudus yang sedang memimpin dan membawa gereja itu ke arah sana. Roh yang lain, daging itulah yang sedang menyeret gereja itu ke arah sana. Dan kita bisa melihat bahwa ketika kita itu memiliki relasi yang rusak dengan pasangan kita, relasi yang rusak dengan keluarga kita, relasi yang rusak dengan rekan-rekan kerja kita, kita bisa melihat bahwa ada masalah-masalah pertandingan ego, adalah masalah-masalah selera yang berbenturan, adalah masalah-masalah peraturan-peraturan yang kita buat dan kemudian semuanya itu menjadi sesuatu yang menjadi titik tempur kita sendiri. Dan kita perlu berhati-hati dengan hal itu. Karena yang merusak relasi yang seperti ini bukan berasal dari roh Tuhan itu sendiri. Kita ketika berbicara tentang konflik perlu memiliki ketajaman untuk membedakan. Apakah itu merupakan satu konflik yang dipimpin oleh Tuhan karena Tuhan itu ingin menegakkan kebenarannya. Ataukah konflik karena ego. Dan kita perlu memiliki ketajaman untuk membedakan itu. Dan di sini Paulus itu memberikan satu kriteria. Kriteria tentang kita dipimpin oleh Roh Kudus adalah ada buahnya. Dan buah roh adalah kasih dengan turunan-turunannya itu.
Ketika kasih dan turunan-turunannya itu tidak ada, kita perlu memiliki satu alarm warning yang berbunyi bahwa yang memimpin kita itu bukan Roh Kudus, tetapi yang memimpin kita itu adalah daging, yang memimpin kita itu adalah ego. Sekalipun kita berkata ini adalah hukum Taurat Allah. Bapak Ibu sekalian, kita perlu melihat lebih lanjut bahwa proses kemenangan itu berbicara tentang keutamaan kasih. Dan di dalam Galatia 13 ayat 14, Paulus itu berkata seperti ini, sebagai pembuka dari perikop yang kita baca. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Biarlah api Roh Suci itu membakar hati kita. Dan kasih Tuhan yang dicurahkan di atas Kalvari itu menggerakkan hati kita. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di sini Paulus melihat, oke, kita memiliki berbagai kontroversi dengan peraturan-peraturan. Oke, kita memiliki konfrontasi dengan legalisme termasuk di dalamnya adalah sunat. Tetapi kita perlu mengingat bahwa di balik peraturan-peraturan itu ada satu prinsip hukum yang utama. Sama seperti kesimpulan Tuhan Yesus, bahwa di balik Taurat itu ada satu hukum yang lebih utama. Taurat itu adalah penjabaran dari inti, dan inti sarinya adalah hukum kasih itu sendiri. Dan buah roh itu terkait erat dengan hukum kasih itu sendiri. Ketika kita mengalami konflik dengan berbagai-bagai peraturan, maka kita tidak perlu terjebak dengan peraturan-peraturan itu sendiri. Kita perlu melihat prinsip di balik peraturan-peraturan itu apa. Dan kemudian kita berjalan sesuai dengan prinsip yang sesuai dengan peraturan-peraturan itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, bagian yang ketiga yang akan kita lihat adalah dampaknya. Ketika ada ketegangan, ketika ada proses kemenangannya, dan sekarang yang ketiga kita akan melihat dampak dari hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, dan berbuah roh adalah terjadinya satu transformasi. Transformasi apa? Transformasi orientasi hidup kita. Masing-masing dari kita itu memiliki orientasi. Ada yang orientasinya itu membangun ego. Karena egonya itu lemah dan rapuh. Sehingga dia perlu membuktikan diri bahwa dirinya itu hebat, begitu ya, salah satunya. Ada orang-orang yang orientasinya itu bisnis, ya. Jadi segala sesuatu itu diukur dengan untung rugi, dengan sistem bisnis. Dan orang-orang yang seperti ini ketika melayani juga membawa pikiran bisnis itu ke dalam gereja. Sehingga pertimbangan-pertimbangan, keputusan-keputusan di dalam gereja itu adalah orientasinya adalah orientasi bisnis. Ada orang-orang yang memiliki orientasi seperti saya, mungkin orientasinya itu akademik, begitu ya. Saya itu senang belajar yang jelimet-jelimet, sehingga di balik yang tidak jelimet, saya pikirin yang jelimet-jelimetnya, teori-teori di balik semuanya itu seperti apa. Tetapi ada yang tidak peduli seperti itu. Ada orang-orang yang orientasinya tuh teknis dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi apapun orientasi kita, kita perlu mengingat ada satu hal yang paling penting adalah orientasi hati kita. Ya. Yang paling utama itu kita kemana bergeraknya. Dan Paulus itu mengatakan di sini, dampak dari transformasi Tuhan yang hadir, Roh Kudus yang hidup, Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang melahirbarukan adalah orientasi hati kita itu menjadi mati terhadap dosa-dosa kita. Kita itu memiliki orientasi untuk tidak lagi mengikuti keinginan daging. Keinginan daging kita banyak ya, ingin daging babi, ingin daging ini, ingin daging itu, tetapi juga bukan cuma daging itu ya, ingin daging yang cantik gitu ya, ingin daging ini, ingin daging itu gitu. Kita memiliki begitu banyak keinginan-keinginan daging, tetapi ketika kita dipimpin oleh roh, maka kita memiliki satu alarm untuk tidak mengikuti keinginan daging. Bukan berarti setelah ini kita nggak boleh keluar jalan-jalan makan cari babi gitu ya, bukan itu maksud saya. Tetapi itu satu contoh bahwa kita itu memiliki banyak keinginan, ya kita itu memiliki banyak keinginan. Dan kita memiliki banyak keinginan daging, termasuk keinginan daging untuk menghidupi peraturan-peraturan Taurat, legalis yang makin lama makin banyak itu. Kita dipanggil untuk menyalibkan daging, nafsu dan keinginannya. Dan mati terhadap dosa itu berarti kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat.
Tidak lagi hidup di dalam peraturan-peraturan legalis yang kita terapkan dan kita pakai itu menjadi hukum Tuhan itu sendiri. Padahal itu hukum-hukum ciptaan kita sendiri. Dan kita perlu menyadari bahwa ketika kita itu mati daging kita, maka disitulah roh itu hidup. Seperti apa yang dikatakan oleh John Calvin di dalam komentarnya Galatians itu. The death of the flesh is the life of the spirit. Kematian dari daging adalah kehidupan dari roh itu sendiri. Dan kita melihat bahwa di tengah-tengah tarikan antara buah roh dan keinginan daging ini, kita perlu belajar untuk mematikan keinginan daging kita dan membiarkan Roh Kudus itu yang memimpin kita dan mentransformasikan orientasi kita. Transformasi orientasi ini kita bisa lihat di dalam apa yang Paulus tuliskan di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini masalah ego. Bukan aku yang hidup. Bukan egoku lagi yang hidup. Tetapi Kristus itu yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Bukan berarti menjadi orang Kristen, menjadi orang yang tidak berdaging. Bukan menjadi orang Kristen yang kemudian melayang di surga. Gitu ya, menjadi orang Kristen tidak peduli lagi dengan urusan-urusan daging, urusan-urusan hidup. Tetapi hidupku yang kuhidupi di dalam daging sekarang. Bukanlah hidup di dalam daging yang dikuasai dosa. Bukan hidup di dalam daging yang dikuasai oleh hukum Taurat, hukum-hukum legalis. Tetapi hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Hidup oleh anugerah dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi dalam hidupku yang kuhidupi sekarang, bukan aku lagi yang hidup. Hidupku bukannya aku lagi. Itu ya, ada satu lagu itu. Tapi Yesus yang hidup di dalamku. Dan Yesus itu hidup di dalam aku. Dan Yesus yang hidup itu adalah Yesus yang mengasihi aku. Menyerahkan dirinya untuk aku. Sehingga kita pun membawa satu spirit itu. Api Roh Suci bakar hatiku. Dengan kasih yang murni dari Kalvari. Dengan kasih yang murni dari Kalvari itu. Kita dipanggil untuk mengingat bahwa Allah itu telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dan kita dipanggil untuk mengikut Yesus. Untuk juga meletakkan nego kita. Dan memberikan kasih kita itu. Dan menyerahkan diri kita itu untuk orang-orang yang kita layani di dalam komunitas Kristen ini. Bukan egoku. Tetapi biarlah Tuhan itu sendiri yang bekerja di tengah-tengah kita. Jadi apa pesan bagi kita? Pesan bagi kita adalah kita itu memiliki kesempatan. Kesempatan bahwa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu merupakan suatu realitas kemenangan iman. Dan kemenangan iman yang dihasilkan oleh Roh Kudus bukanlah kemenangan iman yang membuat kita itu melayang ke surga dan tidak lagi mendarat di bumi. Melainkan kita itu dipanggil untuk merayakan kemenangan iman kita dengan mendarat di bumi ini. Dengan menciptakan kesempatan di bumi ini. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk hidup di dalam daging. Kesempatan untuk hidup di dalam daging yang ditebus dan ditransformasi, diubahkan, diperbaharui oleh Roh Kudus. Ini adalah satu kesempatan. Tuhan yang memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup. Dan Tuhan itu memberikan satu kesempatan kepada kita untuk hidup. Dan di dalam hidup kita itu mengalami transformasi dari Roh Kudus itu. Dan hidup kita yang ditransformasi oleh Roh Kudus itu menghasilkan buah. Menghasilkan buah roh. Buah roh yang digerakkan oleh hukum kasih. Untuk apa? Untuk melayani. Ini merupakan satu kesempatan. Biarlah kita itu mengizinkan hidup kita itu seperti layang-layang. Tetapi kita perlu mengingat layang-layang itu bukan terbang bebas semaunya sendiri. Layang-layang itu ada satu string, ada satu benang yang mengikatkan kepada sang penggerak layang-layang itu. Dan biarlah kita mengizinkan Roh Kudus itu yang menggerakkan kita. Dan kita perlu berhati-hati
agar yang menggerakkan kita itu bukan ego kita sendiri, daging. Dan lebih celaka lagi, ketika kita membiarkan yang menggerakkan kita itu adalah kuasa dari kegelapan. Bapak Ibu sekalian, kita perlu berhati-hati. Biarlah Roh Kudus itu yang menggerakkan kita. Biarlah string kasihnya itu, benang kasihnya itu yang mengikatkan kita kepada pimpinannya. Dan biarlah kita mengizinkan Roh Kudus itu menggerakkan kita kemana. Membawa kita ke kanan, membawa kita ke kiri. Tetapi kita berjalan sesuai dengan pimpinan dari Roh Kudus itu. Dan ini merupakan satu kesempatan bagi kita. Kita bukan seperti layang-layang yang kemudian terbang, lenyap. Tetapi kita adalah layang-layang ditarik di muka bumi ini. Untuk berjalan sesuai dengan pimpinan dari Roh Kudus itu sendiri. Sebagai aplikasinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah jangan kita itu cari gara-gara, ya. Apa cari gara-gara? Kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah komunitas Jemaat Galatia ada kelompok Judaizer, orang-orang Yahudi, Kristen, yang kemudian memaksakan sunat itu kepada semua orang Kristen yang lain. Dan janganlah kita itu menciptakan legalisme yang baru. Dengan pengertian kita mencoba untuk membuat berbagai peraturan yang makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Bukan berarti peraturan itu tidak penting. Peraturan itu merupakan kesepakatan kita bersama untuk mengelola supaya semuanya itu berjalan secara teratur. Tetapi kita perlu mengingat bahwa peraturan-peraturan itu di baliknya ada prinsipnya. Karena itu kita perlu kembali kepada prinsip di balik peraturan-peraturan itu apa. Jangan kita menciptakan legalitas baru. Yang kemudian dengan bertambahnya peraturan itu, maka bertambahnya konflik-konflik di antara kita. Bukan Roh Kudus yang memimpin kita, jikalau kita itu melangkah ke arah sana. Dan jangan kita itu mempertahankan ego kita. Saling menantang, saling mendengki, ingin untuk dihormati dan sebagainya. Mementingkan diri sendiri. Jangan kita itu mempertahankan ego kita. Dan jangan kita itu cari gara-gara. Yang perlu kita upayakan itu apa? Mari kita itu mengupayakan shalom. Mengutamakan kesatuan. Mari kita mencoba untuk mencari titik temu. Di dalam ibadah kita, mari kita mencari titik temu. Antara lagu him dengan lagu kontemporer, bagaimana kita bisa mempertemukannya. Style ibadah yang seperti apa, bagaimana kita itu mempertemukannya. Marilah kita itu mengupayakan shalom. Mari kita itu mengutamakan kesatuan. Mari kita itu mengutamakan kasih. Janganlah kita mengutamakan ego kita, peraturan-peraturan kita. Tetapi shalom, kesatuan, dan kasih. Sebagai aplikasinya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika berbicara tentang mengikuti pimpinan Roh Kudus, kita perlu memiliki satu disiplin rohani. Kita tidak bisa hidup tanpa disiplin rohani. Ya, disiplin rohani itu menolong kita. Untuk apa? Untuk mengenal firman Tuhan. Kita perlu punya disiplin rohani. Beberapa disiplin rohani yang mendasar adalah kita itu perlu punya akses dengan firman Tuhan. Sehingga kita mendengar firman Tuhan. Caranya bagaimana? Terserah, ada begitu banyak cara. Tetapi satu hal yang penting, kita perlu kenal firman Tuhan. Begitu ya. Kita itu perlu memiliki satu kehidupan doa yang baik. Caranya bagaimana? Ada begitu banyak cara. Terserah mau bagaimana cara kita itu berdoa. Tetapi upayakan supaya kita itu memiliki satu kehidupan doa, komunikasi dengan Tuhan. Kemudian kita memiliki satu disiplin rohani untuk memiliki satu persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Kita itu saling menguatkan, kita dipanggil bukan seorang diri, tetapi kita dipanggil di dalam satu komunitas yang bersama-sama melayani Tuhan. Dan kita perlu memiliki satu disiplin rohani yang seperti itu. Kita perlu memiliki disiplin rohani untuk beribadah. Dan ini dan itu. Tetapi ada beberapa hal ketika berbicara tentang pimpinan Roh Kudus yang kita tidak boleh lupakan. Yakni disiplin rohani untuk memiliki kepekaan rohani. Spiritual discernment. Kita perlu bisa membedakan apakah yang memimpin kita. Apakah yang memimpin kita itu buah roh, ataukah yang memimpin kita itu perbuatan daging. Termasuk di dalamnya adalah kebanggaan kita, kekakuan kita dengan hukum-hukum legalis itu. Kita perlu memiliki kepekaan-kepekaan untuk membedakan roh ini. Kepekaan spiritual. Ada hal-hal yang kelihatan rohani, ada hal-hal yang kelihatan baik, tetapi di baliknya sebetulnya ego manusia yang bekerja di baliknya. Ada yang kelihatan seakan-akan itu pelayanan yang berkembang, tetapi di baliknya itu nafsu manusia yang menguasai sistem pelayanan yang seperti itu. Kita perlu memiliki kepekaan itu.
Kita perlu memiliki kepekaan. Apakah yang memimpin kita itu kesombongan kita, ego kita, bahwa Elion harus menjadi gereja yang the best. Ataukah keinginan kita adalah melalui kami yang sederhana ini Tuhan. Biarlah Tuhan itu memakai kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita perlu memiliki kepekaan rohani yang seperti itu. Kita perlu memiliki pemeriksaan diri. Self-examination di dalam terang Roh Kudus itu sendiri. Supaya apa? Kita bisa membedakan gerakan hati kita itu kemana gerakannya. Gerakan kita itu mengikuti pimpinan ego. Atau gerakan kita itu mengikuti pimpinan dari Roh Kudus itu. Dan kita perlu meminta pimpinan Roh Kudus. Kita perlu menyadari bahwa kita tidak bisa melakukan segala sesuatu itu sendiri. Tadi di awal saya katakan bahwa seringkali saya merasa tidak berdaya melayani. Saya tidak mampu untuk berkhotbah bahkan. Tetapi ketika saya meminta pimpinan dari Roh Kudus, maka Tuhan itu yang akan menyertai saya, yang akan memampukan saya untuk berkhotbah, yang memberikan kekuatan kepada saya untuk berkhotbah. Saya memiliki persiapan teknis secara akademis, tetapi faktor penentunya itu bukan itu. Faktor penentu dari keberhasilan pelayanan adalah Tuhan itu bekerja melalui kita atau tidak. Ketika kita melayani, kita perlu bergantung kepada anugerah Tuhan. Dan kita perlu menyerahkan seluruh talenta kita, seluruh bakat kita, seluruh kemampuan kita, seluruh persiapan kita untuk dipakai oleh alat Roh Kudus. Ketika berkhotbah, saya mempersiapkan dengan skill, dengan metode persiapan khotbah. Ketika bermain musik, saudara bermain musik atau memimpin pujian, saudara menggunakan skill yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Dan semuanya itu adalah satu kesempatan. Satu kesempatan untuk apa? Satu kesempatan untuk memakai apa yang kita punya itu dipakai oleh Roh Kudus. Untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk mengerjakan kehendak dari Roh Kudus itu sendiri. Mari kita persembahkan seluruh skill kita. Di balik skill kemampuan kita bermain musik. Alat-alat musik yang kita gunakan itu adalah alat-alat teknis yang ada metodenya, ada tekniknya. Tetapi alat-alat itu bisa dipakai oleh Tuhan sebagai pekerjaan-pekerjaan dari Roh Kudus itu sendiri. Dan marilah kita berdoa supaya melalui permainan musik, melalui khotbah, melalui pujian, melalui kita itu menyambut tamu, melalui kita melakukan hal-hal teknis seperti DCT dan sebagainya, melalui kita melayani sekolah minggu, kita sedang meminta pekerjaan dari Roh Kudus itu yang memimpin kita dan menggerakkan kita. Ini adalah satu disiplin rohani. Satu disiplin rohani ini akan menolong kita untuk menguji gerakan hati kita. Kemana hati kita itu bergerak? Apa yang menggerakkan motivasi kita? Di balik segala keputusan-keputusan kita, keputusan gereja, keputusan majelis. Apakah yang menggerakkan kita? Apakah itu buah roh? Apakah itu pimpinan Roh Kudus? Ataukah itu ego manusia? Ataukah itu hukum-hukum legalis yang kita buat sendiri dan kita buat lebih mutlak daripada firman Tuhan itu sendiri. Biarlah kita boleh berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan di hari Pentakosta ini, marilah kita itu berdoa. Berdoa meminta, Tuhan pimpinlah aku secara pribadi oleh Roh-Mu. Tuhan pimpinlah GKA Elion ini oleh Roh-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang sudah diberikan bagi kami. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Ya Allah Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami. Pimpinlah kami, bawalah kami kemana Dikau menghendaki kami untuk dibawa. Berikan ketaatan kepada kami. Biarlah kami boleh meletakkan ego kami. Dan biarlah kami boleh mengutamakan buah roh itu di dalam kehidupan kami. Mengutamakan kasih. Mengutamakan shalom. Kami berdoa, biarlah Roh-Mu memimpin kami. Biarlah Roh-Mu memberikan ketajaman kepada kami untuk boleh membedakan gerakan dari Roh. Biarlah kami boleh membedakan antara pimpinan Roh Kudus, pimpinan ego, atau pimpinan roh jahat. Sehingga kami tidak tersesat ketika kami melayani. Dan kami tidak terjebak di dalam berbagai hal yang kami kira itu pelayanan. Tetapi sebenarnya itu adalah perbuatan-perbuatan daging kami sendiri. Berikan kepekaan kepada kami, berikan ketajaman kepada kami, dan pimpinlah kami oleh anugerah-Mu. Sebab kami lemah, kami tidak berdaya, tetapi Dikaulah yang bekerja melalui kami, anak-anak-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita